Terus apalagi catatan yang ditemukan, misalnya anak mungkin anaknya diketahui ada edema tapi minimal banget, bisa kita tulis begini edema minimal. Nah, terus tanda kali ini butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ini untuk notis jadi anaknya yang kita periksa tersebut. Nah, yang kedua sama seperti tadi, kita juga punya motoriknya. Jadi untuk survei itu punya motorik juga. Tapi bedanya dengan anak yang sama, dia tidak bisa diperiksa 2 kali. Itu bedanya untuk survei. Kalau nutritional survei yang ada yang ketiga ini, dia tidak bisa diperiksa kedua kalinya untuk anak yang sama. Kecuali anak itu masuk ke individual assessment sebelumnya. Maka kita tinggal report aja, oh kita nulisnya itu di individual assessment di tanggal berapa hari kita adaptasi. Bisa. Tapi di nutritional survey itu cuma satu report adalah 1 anak. Karena kita tujuannya kan untuk survei di daerah yang di bawah. Jangan sampai bias ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kalau punya alamat ditulis daerahnya, kecamatannya, misalnya distrik, provinsinya, atau nama negaranya, atau paling tidak di sini ya kelurahan aja atau kecamatan ya sama provinsinya ditulis di sini. Tapi kalau sama semua satu daerah nggak usah apa-apa. Lalu kalau sudah di share, misalnya ya kalau sudah di share, nah saya pakai di sini yang udah ada. Nah, nanti dia kalau misalnya banyak teman-teman, dia akan keluar seperti ini. Ini jadi jangan diikuti ya, karena ini saya pakai contoh bawaan dari WHO ya. Jadi ini dia masih anak yang lama, soalnya anaknya kalau dibuat sekarang pasti udah dewasa kan, udah sampai usia 20-an ya. Nah, 25. Nah, Kenapa sih lah? Kenapa sih lah? ya, ini contohnya. Ini contohnya seperti ini kalau sudah diinput. Jadi satu anak cuma 1 kali pengukuran. Nah, yang tadi teman-teman berusaha buat ukur manual. Ngapain ukur manual? Karena dia sudah ada angkanya masing-masing di sini. Dan ini tadi ada pertanyaan dari ibu ya Bu, gimana kalau anaknya itu di antara median sama +1 gitu ya? Nah, saya kan cuma boleh orang, maka kita carilah yang paling terdekat di antara itu. Mau sebelah kirinya boleh, mau sebelah kanannya boleh, sebelah kanan. Tapi kalau misalnya kita punya bawa laptop nih, ada WHO, pakai sini aja. Jadi lebih akurat. Nah, kalau ada angka akurat seperti ini, kita bisa buat survei, bisa buat skripsi. Jadi variabelnya nantinya. Gitu, variabel untuk BB berapa nih Z-score-nya di sini, kita bisa masukkan di variabel. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum. Aman? Ada yang mau tanya? Aman, oke. Kalau sudah semua dimasukkan sama-sama, nanti kan masing-masing punya 20 data ya. Iya. Masing-masingnya udah masukin ya, di input semuanya. Karena di data yang saya punya juga yang saya nanti kasih teman-teman juga ada screenshotnya. Cuma sampai lingkar kepala deh, kalau nggak salah lingkar kepala sama lingkar mata. Nah, masuk di sini resultnya. Nah, inilah yang disebut dengan standar deviasi tadi, kurvanya punya WHO warna hijau, persis banget kayak gitu. Distribusinya normal, ini artinya adalah populasi di WHO, populasi anak seluruh dunia dibandingkan dengan populasi yang anak-anak yang kita input. Tadi masuknya mana nih anak-anaknya? Ternyata anaknya ada yang kategori plus 2 Z-score nih, di atas plus 2 Z-score banyak ya, karena dia di atas standarnya WHO gitu. Nah, kalau yang kurang dikit lah, karena dia nggak beda jauh ya dengan standar WHO-nya. Walaupun masih ada nih yang di bawah -2, tapi untuk populasinya sedikit nih yang di bawah -2. Ini untuk kategori weight for legs, artinya weight for head, ya berat badan per tinggi badan. Nah, kita lihat di sini masing-masing. Kalau kita mau lihat BB per weight for age. Kalau cari jurnal internasional, kita cari BB per itu adalah weight for age namanya. Nah, terus lagi di sini ada TB per PB per. Nah, terus yang di sini ini adalah IMT per namanya adalah BMI for age. Ini saya tuliskan di sini di dalam buku. Nah, ini ada tandanya pelacakan
batas errornya. WAZ itu wait for age, Z-score itu adalah BB/T dan lain sebagainya sampai kepada nilai. Oke. Nah, ini semua sampai dengan default ya. Terus sekarang kita bisa melihat ini per jenis kelamin. Ini kerennya WHO terus. Jadi WHO itu bisa langsung kelompokkan mana yang laki-laki, mana perempuan, lalu dilihat Z-score. Iya, betul. Iya, makanya dari semua software yang ada, kayaknya pemilihan itu paling pemilihan dari WHO. Karena punya PMK nomor 2 tahun 2020 aja sebenarnya ngajunya dari sini. Ini internasionalnya. Cuman kalau di WHO dia pakai warna. Ini kita lihat ya grafiknya ya. Ini kita lihat batas warnanya. Dia pakai warna kalau di WHO. Nah, ini warnanya. Makanya supaya nggak bingung, acuannya teman-teman pakai PMK. Tapi kalau mau lihat warnanya di WHO seperti ini. Karena di WHO untuk rate dikatakan rate dia sudah di angka +2 sampai dengan +3. Sedangkan untuk kategori PMK tadi kan di BP/TB +2 itu masih dikatakan overweight ya, belum obes ya. Nah, sedangkan kalau di atas +3 baru dia overweight, baru dia obes. Nah, sedangkan di sini obes itu masuknya di kategorinya black. Gitu. Jadi warna yang dipunya sama WHO Antro boleh kita jadikan acuan, tapi lihat lagi acuan utamanya adalah PMK nomor 2 tahun 2020 karena kita di Indonesia. Jadi ini seluruh dunia globalnya seperti ini. Tapi Indonesia agak sedikit berbeda ukurannya. Aman sampai sini ada yang mau tanya? Aman. Jadi batasnya, Z-score-nya, pelacakan batas errornya, kalau yang lower dia sampai -6. Kalau yang upper, standar deviasinya dia sampai +5 atau +6 di masing-masing kategori berbeda. Aman sampai sini? Aman ya. Oke, kita balik ke yang Nah, Bu kalau udah gimana pindahinnya Bu ke Excel, kan kita mau input lagi masuk Excel. Masa kita input manual? Nah, caranya klik yang result, masukkan di sini. Oh sorry, ini copy yang copy untuk gambar ya. Misalnya kita butuh gambarnya, masukkan itu di sini dulu. Atau kita butuh masukin di gambar ini untuk sini aja deh ya, slide aja ya. Di copy dan di paste keluar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Terus gimana mungkin tugasnya, interpretasinya? Ngapain nih? Nah, supaya terus melekat sampai nanti ke skripsi, teman-teman nanti bikin kayak gini. Mirip ya, nggak apa-apa kan pasannya jadi udah nyambung. Amin. Nah, bikinnya kayak gini. Ini ada saya contoh punya berat badan menurut umur, dikasih garis. Garisnya dari mana datangnya manual, garisnya tarik aja pakai PPT. Kasih line ya, terus garis putus. Terus gimana interpretasinya nih yang ini? Interpretasinya seperti ini. Batas garis warna hijau. Karena ini pakai PMT, ini masih pakai yang 2010. Karena ini survei 2019, belum ada peraturan 2020. Nanti teman-teman sesuaikan. Untuk standar yang tadi punya PMK nomor 2 tahun 2020, masukkan ke cerita di sini. Interpretasinya apa sih yang ditemukan dari masing-masing kelompok? Ada berapa persen? Karena dalam gambar yang ini, yang vertikal, dia persennya. Ada berapa persen sih anaknya itu yang di bawah -2 standar deviasi? Kita tarik aja garisnya. Misalnya contoh ya dari sini sampai sini nih. Oh berarti dia ada kisaran di 13% nih di sini titiknya. Terus -3 ada berapa ya di sini? Lalu kita lihat, oh ini kurang dari 5%, ada di 3% misalnya, dan terusnya sampai dengan -4. Gitu. Jadi bentuk interpretasinya, bentuk cara menceritakannya adalah dengan persentase. Karena dia survei. Jadi berapa persen anak sih yang dia di bawah standar deviasi? Gitu. Di bawah angka median atau di bawah angka Z-score-nya misalnya. Nah, cerita ini harus sama dengan
di dalam di dalam pengukuran cybercam. Di dalam pengukuran WHO Andro, silahkan yang mau interpretasi masing-masing jenis kelamin. Boleh tidak Bapak, ini bonus kalau mau interpretasi. Tapi yang utama adalah ya all aja. Karena kan banyak yang berarti 3 kali ya, 4 kali sampai di paper. Nah, kalau ini apa? Ini cluster. Cluster ini kalau tidak diisi dia tidak akan keluar. Yang ini menurut usia. Nah, ini kategori yang saya bilang tadi. Kalau dia menurut usia, nggak akan terungkap yang itu, karena satuannya akan beda. Terus lagi usianya kan akan beda-beda, standarnya beda-beda. Kalau usia, dia cuma bisa seperti ini. Jadi ini adalah yang sampingnya adalah mean Z-score yang ini, nilai rata-rata Z-score-nya. Nah, ini adalah berapa usianya dari 0 sampai 5 bulan. Ini adalah 8 sampai 11 bulan dan seterusnya. Jadi cuma rata-rata Z-score-nya aja gimana rata-ratanya. Kalau misalnya ternyata rata-ratanya Z-score-nya sampai 3 di sini nih, banyak ya dari usia anak yang berapa bulan ditemukannya. Nah, sebenarnya ini adalah informasi tambahan. Jadi kalau teman-teman deskripsi misalnya ada informasi tambahan di sini, di anak usia berapa bulan sih sebenarnya masalahnya. Tentang anak usia berapa bulan, usia 8 sampai 11 bulan, usia 12 sampai 23 bulan dan lain sebagainya. Ada yang bertanya sampai sini? Kalau udah, kita import. Importnya di sini, yang di atas ya. Ini setelah masuk ke data entry, kita mau import nih, masukin importnya ke Excel.